Di tahun 2017, Kecamatan Citangkil menduduki peringkat teratas dengan penyumbang angka balita kekurangan gizi terbanyak sekota Cilegon. Untuk menindaklanjuti upaya penanggulangan masalah gizi, saya sebagai tenaga pelaksana gizi UPTD Puskesmas Citangkil berinovasi melakukan upaya penanggulangan masalah gizi yang berbasis masyarakat sebagai upaya peningkatan status gizi yang lebih optimal. Berbagai profesi dan lintas sektor dengan melibatkan CSR. Kota Cilegon dikenal sebagai kota industri dengan konsentrasi industri kimia tertinggi di tanah air. Perda Kota Cilegon nomor 12 tahun 2012 menyebutkan bahwa Corporate Social Responsibility atau CSR berperan serta dalam pembangunan ekonomi keberlanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Masa pandemi COVID-19 bagaimanapun telah mengubah berbagai tatanan kehidupan manusia di dunia pada saat ini, termasuk juga dalam pelayanan bidang kesehatan kepada masyarakat. Seperti banyak tenaga kesehatan lainnya, kami pun merasa khawatir bahwa kami bisa terinfeksi virus COVID-19. Tantangan terbesar adalah meyakinkan diri kita sendiri untuk terus melakukan pelayanan di masyarakat. Pelayanan gizi adalah salah satu upaya kesehatan masyarakat esensial seperti yang tercantum dalam pasal 53 ayat 2 Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas. Di masa pandemi ini, intervensi gizi tetap dilakukan, baik intervensi gizi sensitif maupun intervensi gizi spesifik. Untuk menekan angka balita stunting sebesar 14% dan wasting sebesar 7% pada tahun 2024 sesuai dengan yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020 sampai 2024. Intervensi percepatan penurunan stunting dan wasting yang terintegrasi harus dioptimalkan. Semakin lama masa pandemi terjadi, maka semakin besar dampak negatif yang akan ditimbulkan bagi status gizi anak. Ini akan sangat berdampak pada upaya pencapaian target penurunan prevalensi stunting dan wasting di tahun 2024. Gempita Beras Merah, Gerakan Masyarakat Peduli Balita bersama CSR membangun generasi sehat, merupakan suatu inovasi kegiatan penanganan masalah kekurangan gizi pada masyarakat yang berbasis masyarakat, di mana dalam pelaksanaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat dengan melibatkan berbagai profesi, lintas sektor yang didanai oleh CSR, yang bertujuan meningkatkan kemampuan keluarga untuk mengetahui potensi ekonomi keluarga dan mengembangkannya untuk memenuhi kebutuhan gizi seluruh anggota keluarga. Gempita Beras Merah mulai dilaksanakan tahun 2018 dengan CSR PT Krakatau Posko Angkatan Pertama, tahun 2019 dengan CSR PT Chandra Asri Petrochemical Angkatan Kedua, tahun 2020 kami melaksanakan angkatan ketiga dengan CSR PT Chandra Asri Petrochemical. Angkatan ketiga pada masa pandemi COVID-19 dengan masing-masing berjumlah 10 balita. Gempita Beras Merah di masa pandemi COVID-19 adalah kegiatan inovasi dari program gizi untuk meningkatkan status gizi balita dengan sasaran kegiatan adalah balita stunting dan wasting di Kecamatan Citangkil dengan status ekonomi menengah ke bawah yang bekerja sama dengan CSR PT Chandra Asri Petrochemical Tbk dengan mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah
mencegah terjadinya penularan COVID-19. Kegiatan yang ada dalam Gempita Beras Merah meliputi perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pihak Puskesmas dengan CSR yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan. Komitmen persetujuan orang tua balita peserta untuk mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Pemeriksaan dokter umum yang bertujuan untuk mendeteksi adanya penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kesehatan balita. Perawatan dan imunisasi gigi. Konseling ahli gizi adalah proses pemberian dukungan ahli gizi kepada orang tua balita untuk membantu orang tua balita dalam menentukan prioritas makanan, gizi, dan mengatasi masalah gizi yang dihadapi, dan mendorong orang tua untuk mencari dan memilih cara pemecahan masalah gizi secara mudah. Pemeriksaan dokter spesialis anak adalah tindak lanjut dari pemeriksaan dokter umum yang dikhawatirkan adanya penyakit penyerta pada balita dan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan tumbuh kembang. Pemeriksaan psikologi bertujuan untuk pemeriksaan kondisi mental pada orang tua serta aspek-aspek psikologis lainnya, sehingga dapat mengoptimalkan pengasuhan pada balita. Terapis tumbuh kembang adalah kegiatan penata laksanaan untuk memantau dan menangani masalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami balita. Pemeriksaan laboratorium, rapid test COVID-19, hemoglobin, tes mantuk, dan pemeriksaan lainnya. Pemberian obat-obatan, CFD atau Citangkil Food Delivery adalah kegiatan pengiriman makanan dengan menggunakan box pengantar makanan sepeda motor. Pemberian makanan diberikan secara langsung ke rumah balita dengan menu lengkap, nasi, lauk hewani, lauk nabati, sayur, dan buah yang diberikan 2 kali sehari, siang dan sore, selama 48 hari dalam kurun waktu 3 bulan. Pemantauan status gizi dilakukan dengan pengukuran antropometri. Kelas parenting adalah pertemuan yang dilakukan bersama orang tua dalam rangka pemberian informasi kesehatan, memberi makanan yang baik, dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan tumbuh kembang balita. Kelas memasak adalah kegiatan praktek cara mengolah makanan yang benar untuk mendapatkan makanan yang bergizi yang dilakukan bersama ibu-ibu balita. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan ibu tentang cara pemberian makanan yang tepat dan mampu mempraktekkan pembuatan makanan sehat di rumah. Pemberdayaan wanita. Salah satu upaya menindaklanjuti penanggulangan masalah gizi adalah pemberdayaan di tingkat keluarga. Program pemberdayaan perempuan dalam kehidupan keluarga akan mampu menjadi pintu masuk menuju perbaikan kesejahteraan keluarga. Berkaitan dengan itu, maka menuntut perempuan untuk dapat menopang ketahanan ekonomi keluarga. Dalam rangka membantu meningkatkan pendapatan keluarga, perempuan perlu diberikan suatu pelatihan, pendidikan, bahkan suatu pemberdayaan agar mereka memiliki kemampuan untuk hidup layak dan bisa membantu suaminya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Peranan ibu rumah tangga dalam proses penanganan masalah gizi sangat besar. Oleh karena itu, kami melakukan kegiatan pemberdayaan wanita bertujuan agar dapat meningkatkan status gizi balita di akhir rangkaian kegiatan Gempita Beras Merah.
Kegiatan ini meliputi motivasi dan penggalian potensi, pembuatan telur asin, pembuatan susu kedelai, pembuatan donat, pembuatan keripik singkong dan pembuatan keripik pisang, pembuatan sate lilit ayam, praktek pemberdayaan di rumah, pembagian impuls sealer, dan pemberian dana pinjaman. Hasil pemeriksaan awal kadar HB menunjukkan bahwa 5 balita mengalami anemia. Setelah mendapat intervensi, yang mengalami anemia menjadi 3 balita. Dari 10 balita yang mendapatkan intervensi, sebanyak 6 balita atau 60% mengalami perbaikan status gizi berdasarkan indikator status gizi berat badan menurut umur, berat badan menurut tinggi badan, dan tinggi badan menurut umur. 4 balita selama intervensi mengalami naik turun berat badan, sehingga di akhir intervensi status gizinya tetap. Karena bertambah umur dan bertambah berat badannya, tidak memenuhi standar minimal kenaikan berat badan atau KBM. 1 baduta dan 1 balita mengalami perubahan status gizi yang awalnya stunting berubah status gizi akhir intervensi menjadi normal. Berdasarkan indikator tinggi badan menurut umur, hal ini menunjukkan intervensi kegiatan ini cukup memberi dampak baik terhadap penurunan stunting. Adanya kenaikan hasil pretest dan posttest menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan ibu balita selama mengikuti kegiatan ini. Beberapa kegiatan seperti kelas parenting, pendampingan, dan kunjungan rumah bersama kader ikut berkontribusi untuk membantu menggali dan memecahkan masalah yang dialami balita ataupun keluarga, sehingga ibu dapat mengetahui bagaimana cara tepat dalam memberikan makanan kepada balita, serta dapat mempraktekkan pembuatan makanan sehat di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan kesan saya dan anak saya mengikuti kegiatan pos gizi di Puskesmas Citangkil, Cilegon. Kesan yang pertama, saya begitu amat senang mengikuti kegiatan ini. Karena apa? Karena dari kegiatan ini saya banyak mendapatkan manfaat dan ilmu dari kegiatan ini. Yang pertama, saya bisa mengetahui seberapa buruk gizi anak saya yang terjadi kepada anak saya. Terus yang kedua, saya juga bisa mendapatkan banyak ilmu tentang gizi, tentang perkembangan anak, tentang bagaimana cara memberi asupan gizi kepada anak. Semuanya saya bisa mendapatkan ilmu banyak tentang gizi anak. Terus yang ketiga, kesan saya amat senang mengikuti kegiatan ini karena dengan kegiatan ini saya belajar jadi ibu yang bisa mengerti keadaan anak, jadi ibu yang bisa terus mensupport anak saya meskipun bisa dibilang anak saya itu ada kekurangan. Saya jadi lebih menguatkan hati untuk terus memberikan hal-hal yang positif kepada anak saya, terutama dalam kegiatan pengobatan. Karena tadinya atau sebelumnya saya itu suka minder karena keadaan anak saya, tapi setelah kegiatan ini, setelah mengikuti kegiatan pos gizi ini, sungguh saya mendapatkan hal-hal yang banyak manfaatnya.
saya mendapatkan sesuatu yang bisa membawa saya dan anak saya menjadi lebih baik lagi. Untuk yang terakhir, pesan saya intinya saya sangat amat senang dan amat bahagia, amat berterima kasih karena telah mengikuti kegiatan Pos Gizi di Puskesmas Cipangkil ini.